Saya mau calon presiden misalkan. Kalau kita nggak punya keyakinan, nggak mungkin jadi. Pertanyaan saya, Bapak yakin? Saya yakin saya yang presiden 2024. Berapa persen? Ya sudah 1000%, nggak apa-apa. Kita ini bukan mencalon, menjemput takdir. Oke. Orang boleh menilai saya sombong. Silakan. Itu bukan gitu. Saya hanya mau melatih sama orang. Kalau kita punya satu keyakinan, kita jangan ragu-ragu. Karena apa? Kita ini bersandarkan kepada Allah. Apa yang mau ditawarkan kepada masyarakat sehingga Lanyala bilang, saya bukan capres, tapi presiden 2024. Yang pasti saya mau mensejahterakan rakyat. Satu. Yang kedua, yang pasti saya kepingin bunuh yang namanya koruptor-koruptor. Saya kejar. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya benar, padahal dia salah, ya dia harus ingat kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Dan yang menilai benar atau salah itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita jangan membohongi hati nurani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Kali ini dalam rangka 2 tahun Refli Harun Channel yang jatuhnya pada tanggal 22 Maret 2022. Ini saya mendapatkan tamu istimewa, susah ngejarnya harus sampai ke Aceh dan harus di depan Masjid Baitur Rahman atau Masjid Raya Banda Aceh ya. Pak Lanyala Mataliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita salaman atau beginian? Begini aja, L. Oh begini. Katanya kalau begini itu hablum minallah, hablum minannas. Tapi minannasnya agak bengkok. Nah, itu gak sih. Oh, harus lurus begini ya? Oke ya. Jadi Pak Ketua, unfortunately sebentar lagi hujan, berarti ini anugerah bagi kita. Amin. Amin. Pak Ketua, saya ingin memulai ya, biar objektif, saya buka saja Google tentang Lanyala. Ada apakah gerangan yang terakhir-terakhir ini yang dibicarakan media? Oke, Lanyala. Kalau bahasa Palembang, Lanyala itu sudah nyala artinya. Hidup Lanyala ya, sudah lah, itu orang bahasa Palembang Lanyala. Ini ya, ini nih saya nggak rekayasa loh. Lanyala pernah ditahan 7 bulan di kamar nomor 7, kini berplat RI 7. Kemudian apa lagi di sini? KPPU jangan takut bongkar dan gebuk kartel minyak goreng. Lanyala, DPD jadi palang pintu agar tak ada jabatan presiden 3 periode. Ya. Ya kan? Kemudian permanfaatan koperasi untuk UKM. Tadi bicara tentang ekonomi Pancasila baru saja di Untas Syahkuala. Pertanyaan pertama saya adalah sebenarnya concern Ketua DPD Lanyala Mataliti itu di bidang apa sih? Kalau saya sih semua bidang. Oke. Karena asal-usul saya itu dari semua bidang. Saya berangkatnya asli dari keluarga akademis. Bapak saya dosen. Oke. Dosen di Universitas Airlangga. Oke. Di Airlangga. Kemudian karena saya kuliah di Malang, sehingga saya pindah ke Malang. Pak Lanyala dari Brawijaya ya? Brawijaya. Fakultas apa Pak? Fakultas Teknik Sipil. Oh malah teknis ya? Teknik sipil ya? Ya. Teknik sipil. Membangun gedung, sekarang membangun peradaban manusia. Ya. Terus pindah ke Surabaya kembali, ya sudah lulus, ya kemudian kita bisnis kecil-kecilan. Terus akhirnya kita coba belajar ke Australia di Sydney. Oke, berapa tahun di Sydney?
sekitar 2 tahunan lah. 2 tahunan. Rencana Atau mau S2 sekolah, ya? Pas. mau rencananya. Oke. Tapi akhirnya nggak sekolah, kita kerja di pabrik. Oke, malah bagus. Bahasa Inggrisnya lebih jalan biasanya daripada Ya. sekolah. Dulu. Oke. Akhirnya kita kembali lagi ke Indonesia. Saya menjadi pengangguran. Tahun berapa kembali ke Indonesia itu? 86. 86. 86. Oke. Jadi pengangguran. Akhirnya kita kembali lagi ke dunia spiritual. Jadi memang mahasiswa saya banyak keliling ke spiritual lah. Lebih banyak kita ke agama. Sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa. Jadi sobat era sekalian, nanti coba kita tampilkan itu yang namanya keris Pak Lanyala yang bisa berdiri sendiri, kemudian baju yang sal yang tidak mempan dibakar. Tapi saya tentu tidak ngomong soal itu karena ini bukan acara klinik. Iya. Ini acara podcast politik ya. Itu juga bukan klinik. Nah, bukan klinik, itu hablum minallah ya. Iya. Oke. Tapi nanti itu Pak ya. Saya ingin tanya Pak, ini kok terkesan DPD kok keras? Terutama ketua DPD-nya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Saya langsung aja lah. Ya, sebetulnya Terutama terkait dengan isu 3 periode misalnya. jadi sebetulnya bukan keras ya. Iya. Saya selalu punya prinsip. Prinsip saya itu adalah menegakkan kebenaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tahulah bahwa konstitusi kita itu selalu mengatakan 2 periode. Kalau 2 periode ya tetap kita bersikukuh kita di 2 periode. Kemudian kalau ada seperti yang disampaikan Pak Luhut bahwa ini masyarakat 110 juta minta 3 periode, minta perpanjangan. Nah, menurut big datanya beliau akhirnya membuat saya terusik karena saya punya big data juga. Oke. Kita periksa, begitu saya lihat dia podcast di salah satu tempat, nggak tahu di tempatnya siapa. Kemudian saya lihat loh, kok Pak Luhut kok Pak bisa 110 juta. Saya begitu selesai dengerin itu, saya kumpulkan teman-teman. Ayo kita lihat di big data, kita kupas. Pagi-pagi jam 5:30 itu sudah ketemu bahwa apa yang disampaikan Pak Luhut itu nggak benar. Bahwa kita tahu bahwa orang yang berbicara ini malah rata-rata berbicara soal minyak goreng. Oke. Itu ada 3,5 juta. Bicara masalah itu pun cuma 3,5 juta. Iya, minyak goreng. Jadi berkecimpung situ. Yang bicara masalah pertundaan itu sama sekali nggak ada. Oke. Ada kecil sekali. Apalagi kalau dibilang big data 110 10 juta, nggak ada. kemudian mayoritas mendukung dan lain sebagainya. Nggak ada. Berarti berita bohong. Iya, itu berita bohong, itu bahaya tuh. Itu kalau ada yang jeli itu bisa masuk dilaporkan ke polisi itu. Laporkan ke polisi. Karena banyak sekali orang yang dianggap melaporkan menyampaikan berita bohong. Tapi sobat era sekalian, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu hujan. Tapi silakan kamera mundur sedikit, kita akan maju sedikit. Jadi tapi begini, kan orang melihat ini, saya mau frankly speaking nih, kalau sama orang Jawa Timur, apalagi kelahiran Makassar ya? Saya lahir, bapak saya, ibu saya orang Bugis asli. Bugis asli. Kemudian tapi lahir? Beliau ada di Jakarta, saya lahir di Sinkarulus di Jakarta. Oh, Sinkarulus. Ada lagunya itu? Ya, tanggal 10 Mei 59. 10 Mei 1959. Ya, sebentar lagi 10 Mei ya. Tahun 64 itu saya pindah ke Jawa Timur di Surabaya karena bapak saya jadi dosen di Universitas Erlangga. Okay. Jadi saya tidak pernah besar di Makassar, saya justru besar di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jadi walaupun beliau ini orang Bugis, Bugis apa? Bone? Bintang, Enrekang. Oh, Enrekang ya, Bugis Enrekang, tapi beliau ini lahir di Jakarta dan kemudian besar di Jawa Timur. Surabaya ya, Jawa Timur. Jangan heran kalau bahasa Jawa Timurannya itu medok sekali. Yeah. Kalau marahin orang enak kalau pakai bahasa Jawa Timuran. Tadi dibilang, ini gobloknya kok nggak sembuh-sembuh. Tapi bahasa Jawa ya. Nah, tapi begini Pak Lanyala ya, saya kan nggak mau basa-basi juga. Ini kok Pak Lanyala tuh ada tuh, Lanyala apa itu? Akademia
akademi ya, Ya. bersama untuk Kebaikan. kebaikan. Ya. Tapi orang memaknai itu ini Pak Lanyala sedang kampanye nih untuk 2024. Ini Lanyala Akademia ini sudah ada 20 tahun yang lalu, jangan salah. Oke. Jadi dia memang bergeraknya di bidang sosial. Kita banyak bantu memberikan bantu anak biaya sekolah, kemudian kita bantu-bantu. Ya pokoknya sosial lah, itu nggak usah saya sebutkan, intinya itu. Jadi kalau memang sudah 20 tahun yang lalu bahwa ini dipersiapkan untuk kampanye sekarang, ya salah. Ini nggak usah dianggap itu. Tapi kan ini kan kita frankly speaking juga ya, karena di Refli Harun Channel ini kan harus apa adanya. Banyak calon yang sudah mendeklarasikan atau dideklarasikan, ya pura-pura itu kan orang lain, padahal dia juga yang yang biasa secara tidak langsung kan. Tapi saya baca Lanyala juga mendeklarasikan, paling tidak saya lihat di Bogor. Iya. Kemudian di Kalau yang lain kan deklarasinya kan capres. Kalau saya deklarasinya presiden 2024. Bedanya apa? Mereka cuma calon aja. Calon, saya presidennya. Jadi sahabat daerah sekalian ya. Nah ini, tapi ini bocoran ini berarti. Jadi kalau mau mau deklarasi itu jangan deklarasi capres, deklarasi presiden. Gitu. Artinya yang ditunggu tinggal pengambilan sumpahnya doang. Iya, kita tinggal menjemput takdir aja. Nah, tapi kan begini. Oke, menjemput takdir kan kita bicara tadi yang hablum minallah ya kan? Vertikal. Saya tahu Pak Lanyala orangnya apa ya istilahnya tirakatan lah ya. Suka sekali yang hal-hal yang berbau spiritual. Tapi kan kita ingin material juga dong. Materialnya adalah presidensial threshold itu kalau tetap 20%, slottingnya kan nggak banyak, Pak. Betul. Iya. Tapi jangan salah. Iya. Kalau yang namanya takdir, iya. Misalkan takdir itu ditakdirkan oleh Allah saya yang jadi presiden, itu semua kecil. Jangankan 20%, 50% pun kecil. Oke. Pasti ada jalan keluar. Mentok di sini nanti dikasih ke jalan sini, mentok di sini jalan sini. Mau dihalang-halangi. Kalau memangnya sudah takdirnya Lanyala jadi presiden, mau dihalang-halangi kayak apa? Nggak akan bisa. Wah, ini menarik sekali ini untuk judul. Kalau ya? bukan takdirnya, mau didorong-dorong kayak apa aja, tetap nggak akan jadi. Oke. Nah itu, jadi nggak usah khawatir. Oke, kita tidak khawatir kan? Iya. Tapi masalahnya orang tanya, kendaraan politiknya di mana? Apa Nanti sudah? Gusti Allah yang cariin. Oh, Gusti Allah. Tapi belum ada pembicaraan dengan partai politik. Saya belum. Nanti Belum, lah. Nanti pada saatnya partai politik akan bicara sama saya. Oke, jadi pada saatnya partai politik yang akan bicara, bukan Pak Lanyala, ya kan? Iya. Yang ini. Nggak enak bilang, Bang. Kayaknya enak bilang abang aja, tapi nggak. Abang juga nggak cocok ya. Iya, cocok aja. Cocok aja. Emas juga boleh. Mas. Pak Ketua aja, Pak Ketua ya. Boleh, boleh. Jadi Pak Ketua ya, bagaimanapun ini kan beda nih performa politiknya. Kalau dulu saya ini kan termasuk pengamat DPD juga. Itu biasanya ketua DPD itu sangat berkompromi sama presiden. Ini saya copot kacamata aja, Iya. sudah nggak silau. Nah, kemana-mana selalu ikut presiden. Ini mohon maaf nih ketua-ketua DPD ya. Iya. Apalagi kalau keluar negeri pakai yang namanya Air Force One, RI 1 ya kan. Nah, kok ketua DPD ini jarang, bahkan saya tidak lihat jalan bareng Presiden Jokowi di IKN misalnya atau di tempat-tempat lain yang presiden muncul di sana. Iya. Jadi begini, saya itu kalau ketemu sama presiden secara formal kita nggak bisa ngomong apa-apa, ngomong 1-2 aja. Sedangkan saya pada saat saya dilantik tanggal 1 tahun 2019, tanggal 1 Oktober, itu saya sudah sengaja mewakafkan diri saya untuk rakyat. Saya disumpah, saya terpilih menjadi ketua DPD dan saya disumpah oleh Al-Quran atas nama Allah. Di situ saya harus membela rakyat, menerima aspirasi dari daerah. Oke. Sejak itu saya keliling seluruh Indonesia, keliling juga di kabupaten kota, menerima aspirasi dari masyarakat. Aspirasi ini numpuk di DPD. Saya serahkan aspirasi saya melalui Menseknek untuk disampaikan Pak Presiden, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Ini sudah sekian lama. Satu waktu saya kembali lagi ke daerah, jadi ditanyain,
Pak, aspirasinya yang dulu saya serahkan ke Bapak bagaimana? Saya bilang, oh sudah saya serahkan, saya belum sempat ngomong sama Presiden karena saya ketemu. Loh, Bapak tidak sempat ngomong sama Presiden gimana, Pak? Oh, Bapak foto-foto terus di sebelahnya Presiden kok saya lihat. Nah, gimana tuh? Kan akhirnya saya jadi mikir, waduh, ntar dikiranya saya ini ngomongin aspirasi mereka, padahal saya ini belum ngomong, belum sempat. Karena acara formal. Karena acara formal, sedangkan saya sudah minta waktu ke Pak Jokowi sampai sekarang. Yang namanya Pak Jokowi itu kan terserah dari Menseknek yang ngatur jadwal. Iya. Nah, sampai sekarang kalau nggak ada jadwalnya, kalau ketemu sama saya bilang, oh iya Pak jalan nanti saya. Itu sejak kapan minta bertemu dengan Presiden? Sering lah. Enggak, maksudnya sejak mulai setelah terpilih. Oh iya, terpilih waktu itu masih lancar lah. Okay. Kita masih lancar ketemu sama Pak Jokowi, tapi nggak tahu akhir-akhir ini. Ya mungkin karena dengar saya mau jadi presiden itu mulai ada yang halang-halangi. Oke. Ya mungkin ya, yang kita nggak tahu. Nah, cocok sekali ini, makin deras ya. Ini berkah. Insya Allah berkah. Tapi kalau misalnya ada payung di sini nggak apa-apa juga, malah bagus kan? Berapa kalau boleh tahu kabupaten kota yang sudah dikunjungi dari 500-an lebih itu? Ya, kira-kira minimal sekitar 300-an kita. 300-an ya? Ya. Berarti jalan terus dong? Jalan terus. Makanya sobat daerah sekalian, susah ngejar beliau. Kalau kita tidak di sini, maka ya susah kalau di tempat Denpasar. Cuma Bapak, Pak Ketua rajin sekali itu. Rupanya kalau saya mendapatkan itu harus pada jam 3 subuh. Tahajud call, ya. Tahajud call ini kebiasaan memang ya. Itu sejak masih belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada namanya, masih zamannya SMS yang satu-satu, kemudian BlackBerry. Terus sekarang lebih canggih lagi, lebih gampang. Ya itu memang sejak saya mahasiswa sudah kerjaan saya bangunin orang sholat tahajud. Karena saya anggap itu satu kegiatan yang positif ya, membangunkan orang. Semakin banyak orang sholat tahajud ya semakin bahagia lah di sekitar kita. Jadi begini Pak Ketua ya, pertanyaan saya adalah, tadi kan kita berangkat bersama ya dari Jakarta ke Aceh ini. Kalau boleh tahu bangun tidur jam berapa? Saya biasanya saya tidur tuh habis subuh. Oh, baru tidur? Iya, baru subuh. Jadi jangan heran ya, bertemu Refli Harun yang jam 3, jam 4, habis subuh baru tidur juga. Iya, habis subuh. Makanya saya selalu terima itu tahajud call-nya. Habis subuh. Habis itu kita tidur sebentar, nanti ya jam 8, setengah 8 bangun sholat duha. Ya. Ya sudah, kalau ada acara kita sudah jalan. Kalau nggak ada acara ya kita... Berarti tadi belum tidur dong? Sempat kan tidur, di pesawat tadi sempat tidur sebentar. Iya. Jadi luar biasa di pesawat tadi. Saya lagi asik-asik ngobrol, menerangkan sesuatu, tiba-tiba beliau tertidur. Nah, bagusnya tertidurnya nggak bunyi. Nggak ada bunyinya. Oke. Tapi begini, kalau orang, saya zigzag aja ya. Kalau orang mengingat Lanyala Mataliti ya, orang tentu ingat PSSI. Iya. Karena itulah public performance dari Lanyala, seorang Lanyala, ya kan, di publik. Orang pasti ingat. Tapi kan itu bukan cerita. Ini mohon maaf nih Pak Lanyala ya. Kan bukan cerita yang baik itu cerita yang terkesan di publik buruk gitu. Jadi ada dugaan kasus korupsi, pernah tadi ada itu ya 7 bulan tadi, kemudian dilengserkan ke PSSI, ditersangkakan 3 kali, menang peradilan, ditersangkakan lagi dan lain sebagainya. Silakan Pak menjelaskan. Jadi gini, pada saat saya pegang PSSI itu, saya kan jadi pendukungnya Pak Prabowo ya. Pada saat itu. Waktu itu tahun? Ya, Prabowo Hatta itu kan 2014. Ya. 2014. Oke. Begitu Pak Jokowi menang, lah ini rupanya si menterinya ini, si Nahrawi ini, mungkin dia melihat ini dulu nggak dukung Pak Jokowi, mungkin dia sakit hati atau apa. Adalah di situ. Seolah-olah PSSI ini duitnya saya pakai. Saya diperiksa di KPK waktu itu, kemudian tidak terbukti, kemudian saya tidak boleh maju lagi. Kan waktu itu mau pemilihan lagi tuh tahun 2015. Tapi saya ngotot aja karena voter tetap menghendaki saya sebagai ketua umum PSSI. Dan ternyata
ditunda sama dia. Ada 2 kali penundaan kalau nggak salah kongres itu yang akhirnya dilaksanakan. Begitu dilaksanakan dari 107 suara, alhamdulillah pada saat itu saya dapat 94 suara. Hampir mayoritas dong, mutlak. Ya, sudah mutlak itu. Iya. Sisa 13 suara itu ya kepada orang-orangnya Nahrawi yang pada saat itu yang ikut mencalonkan. Begitu saya dilantik, nggak sampai 5 menit itu yang namanya SK pembekuan itu keluar, dibekukan PSSI. Dilantik masih ingat? Ya pada saat itu kan begitu saya 2016 ya? 2015. 2015. Begitu saya menang, langsung dilantik sama FIFA kan. Iya. Begitu saya dilantik, tidak sampai 5 menit keluar SK pembekuan. Pembekuan PSSI. Ya, oleh Menpora. Pembekuan PSSI ya? Oleh Menpora, Oleh ya. Menpora. Padahal itu nggak ada kaitannya. Kita dilantiknya sama FIFA kok yang Menpora yang bekuin. Oke. Habis itu dia ngilang, dia udah pernah ketemu memang. Saya cari di kantornya, tidak pernah nemuin ini. Akhirnya ribut. Kalau sekarang lebih gampang nyarinya. Oh gampang, dia Sorry. kena pasukan kualat dia. Iya, oke. Akhirnya saya maju PT UN, menang. Oke. Dia banding, saya menang lagi. Dia kasasi, saya menang lagi. Nah, berarti kan otomatis negara harus mencabut dong Iya. pembekuan itu. Iya, SK-nya. Rupanya dia tetap tidak mau cabut. Akhirnya saya dapat mainan baru. Iya. Dijadikan tersangka kasus Hibah Kadin. Hibah Kadin. Hibah Kadin oleh saudara Maruli. Maruli siapa itu, lupa saya orang itu, saya masih ingat mukanya. Iya. Nah, saya lawan terus dia. Karena memang kita ini bukan koruptor. Iya. Tapi di stigma seolah-olah ini koruptor ini. Saya ketawa aja, tidak apa-apa, saya lawan. Kemudian saya ajukan pra peradilan, saya menang. Oke. Terus yang kedua, dia jadikan saya lagi tersangka, saya pra peradilan lagi, saya menang. Menang lagi. Sampai 3 kali saya menang. Habis itu di Jawa Timur ya? Jawa Timur. Oke. Habis itu Jaksa Agung waktu itu Prasetyo, dia bilang mau 1000 kali pun saya akan tersangkakan. Oh, saya pikir saya lawan orang gila ini. Iya. Saya waktu itu di Singapura, saya pulang akhirnya. Saya pulang ke Indonesia, langsung ditangkap di pesawat. Iya. Padahal bukan ditangkap, aslinya saya pulang sendiri itu, bukan ditangkap sama dia. Saya pulang, dijemput di pesawat, langsung dibawa ke Kejaksaan Agung. Diperiksa. Ya pada saat itu ya kita proses hukum lah pada saat itu. Jadi jatahnya jaksa yang menahan saya 4 bulan itu diambil semuanya. Iya. Kemudian diserahkan ke pengadilan, akhirnya proses pengadilan. Iya. Alhamdulillah di tanggal 27 bulan Desember tahun 2016 vonis bebas murni di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri. Saya kan diperiksanya di sini di Jakarta. Oke, lalu bebas murni enggak kasasi? Jaksanya kasasi. Oh, kasasi. Kasasi. Saya bebas murni, hari itu juga saya keluar kan saya ditahan di Kejaksaan Agung. Oh, jadi sudah ditahan 7 bulan itu? Iya, ditahan 7 bulan di kamar nomor 7. Sekarang RI 7. Di lantai 7. RI 7 sih. Alhamdulillah, begitu saya sudah ditahan di sana, kemudian saya bebas. Dan disitulah akhirnya saya harus membangkitkan. Saya kan tidak suka politik. Saya cuma suka berorganisasi. Tidak suka masuk di politik, tidak suka. Tapi pada saat saya ditahan disitulah muncul saya punya giro ya muncul. Waduh, saya kalau tidak berpolitik ini dikerjain terus kita sama orang-orang partai politik ini. Ini kayaknya ceritanya mirip sama mantan anggota DPR yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Begitu juga merasa dikerjain ketika jadi pengurus BUMN, akhirnya dia berpolitik juga. Tapi bedanya dia masuk partai politik kan. Pak Lanyala, saya kan saya kan gabungnya di Gerindra, bantu Prabowo waktu itu. Begitu saya waktu di penjara pun juga nggak ada yang dari orang-orang Gerindra yang nengok-nengok saya itu nggak ada. Jadi saya terus tahu, oh ternyata orang partai politik ya seperti kayak gini nih, habis mandi sempat dibuang. Ya akhirnya saya sudah nggak mau mikirin. Akhirnya saya bilang, udahlah, nyoba-nyoba mau jadi gubernur. Ketemulah sama Pak Prabowo pada saat itu, ya sudah, kita... Pemilihan yang kapan? 2018. Oh, yang terakhir? Iya. Yang Hovifah ini? Iya. Oke. Waktu itu kata Pak Prabowo, udah keliling Jawa Timur. Ada Egy Sujana juga kan? Ada. Orang independen segala. Keliling Jawa Timur. Oh, dia sebelumnya. Dia sebelumnya. Keliling dulu. Udah, saya keliling-keliling.
terakhirnya nggak dapat ya, itu yang sempat rame kan waktu Oh itu. iya, Ya, yang soal ini mohon maaf ya, yang soal uang saya nggak mau ngungkit-ngungkit lagi, pokoknya Iya. itu rame. rame, Akhirnya mahar lah soal ya, mahar. soal ya. mahar lah. Iya. Dan situ akhirnya saya sudah Betul. punya pikiran, wah ini memang partai politik ya kayak begini kelakuannya. Oke. Ya sudah, akhirnya saya masuk independen, masuk ke anggota DPD. Oke. Jadi kalau pantun sikapnya, Anda boleh gahar, tetap saja pakai mahar. Iya. Iya, akhirnya masuk DPD, ya alhamdulillah bisa. Tapi Pak Ketua, orang juga mencatat setelah 2014 yang mendukung Prabowo Hatta Rajasa, ada yang bilang pasangan Prahara. Kemudian Pak Ketua kan kalau tidak salah mendukung Jokowi Ma'ruf waktu Pilpres 2019. Iya, karena saya pada saat itu nggak dikasih rekom sama Prabowo, Ya. ya saya tinggalkan Prabowo. Ngapain? Oke. Akhirnya saya gabung dengan Pak Jokowi. Lah di Oke. situ akhirnya Pak Jokowi menang, ya sudah. Oke. Saya bersyukur Pak Prabowo udah jadi. Oke. Saya juga agak bingung menanyanya kan. Karena nanya kok kenapa beroposisi pada Prabowo, alasannya jelas. Tapi kenapa beroposisi sekarang terkesannya dengan Jokowi padahal kan pendukung. Jangan salah loh, DPD ini tugasnya mengawasi. Ya. Kita mengawasi eksekutif, dia harus menjalankan undang-undang. Ya. Kita harus ngawasi. Lah kalau tidak awasi, terus saya nanya sendiri nih, eksekutif menjalankan programnya, iya kan? Ya. Terus siapa yang ngawasi mereka? Ya kita nggak lihat DPR-nya lah. Kalau DPR-nya kan sekarang sudah berkomplot dengan pemerintah. Jadi harapan satu-satunya yang mengawasi pemerintah ini siapa ya? Kami-kami yang ada di DPD. Kalau anggota DPR dia nggak berani dia. Karena apa? Dia masih punya komandan, ketua partai. Ketua partai pun juga nggak berani karena dia berkoalisi dengan presiden. Karena apa? Ya memang soal jabatan. Jadi wajar lah soal itu saya. Tapi jadi kan nothing personal ya? Iya, tapi kan harus ada yang ngawasi. Ya. Lah yang ngawasi siapa ya? DPD. Oh kita disumpah pada saat itu pakai Quran, kita harus awasi. Ya sudah kita awasi. Awasi ini kelihatannya sepele, tapi kita awasi bener, kita menteleng itu. Kalau ada sesuatu yang nggak bener Kalau ya. orang menuduh, ini kan Pak nyala Pak Ketua karena marah sama Jokowi aja. Marah kenapa? Saya nggak ada. Ya, saya mungkin baik sama Pak Jokowi. Tadi mungkin nggak ada diajak ketemu misalnya, padahal pengen menyampaikan aspirasi. Oh enggak, saya tahu. Kalau Pak Jokowi itu orangnya tulus, baik orangnya. Oke. Selalu ketemu sama saya itu mau ketemu, tapi pembantunya Pak Jokowi ini selalu menghalang-halangi. Oke. Mungkin Pak Pratiknya itu baik, tapi mungkin titipannya orang yang merhatikan Pak Pratik itu jangan sampai ketemu ya Pak Lanyala sama Presiden ya. Nah itu mungkin yang dia takut mungkin. Oh, itu namanya oligarki. Nah itu saya udah ngomong itu berarti. Jadi tapi ini rakyat harus tahu supaya rakyat tuh tahu. Kenapa? Saya ini kan menerima aspirasi dari kerajaan, aspirasi dari gubernur, aspirasi dari bupati wali kota. Ini terpending semua. Terpendingnya di mana? Di Menseknek. Menseknek kalau ketemu saya baik dia. Seperti satu contoh aja. Tentang surat hijau. Itu sudah wali kotanya sudah mau ngasih. BPN-nya juga oke. Ini tinggal surat kepres dari presiden aja menyerahkan. Surat apa? Hijau? Surat hijau di Jawa Timur, di Surabaya. Itu ada 48.000 rumah. Itu yang rakyat itu sudah menunggu-nunggu, dijanjikan terus. Setiap wali kota mau ganti itu selalu dijanjikan bahwa akan keluar surat hijaunya jadi akte. Itu sudah berapa kali wali kota cuma dijanjikan terus. Begitu saya jadi ketua DPD saya urus ini. Ini sudah oke semua. Tapi mentoknya di mana? Belum ada kepres dari presiden. Pada saat itu saya sudah ketemu sama Pak Pratik di kantornya pada saat ada wisudanya Pak Aksanul Kossasi di mana di Erlangga. Di depannya rektor semua itu Pak Pratik udah beres kita ini. Ini ada Pak Anu juga Pak Sofyan Jalil. Tapi sampai sekarang ini belum nggak ada realisasi. Nggak ada realisasi. Bukannya udah biasa yang begituan. Makanya akhirnya saya pikir, wah kita ngomong baik-baik, ya ngomong baik-baik gini nggak direken. Ya sudah kita ngomong sama podcast lah.
Oh. supaya mudah-mudahan didengar sama Biar Pak Jokowi, keren didengar juga sama Menseknek. Saya Jadi sebenarnya saya bukan oposisi, ingat loh. Oke. Saya ngawasi. Tugas saya sebagai ketua DPD dan anggota DPD pun juga tugasnya ngawasi. Oke. Makanya muncul pansus-pansus, kasus PCR, kasus BLBI, kasus ini Mas, habis ini kreatif cepat juga akan muncul dari Jawa Timur, dari mana, dari DPD, kasus Jiwasraya. BUMN ya, pansus BUMN. Iya. Lah, ini kita ngawasi semua, memang nggak boleh. Tugas kita kok. Itu justru kalau nggak ngawasin itu dosa. Nah, kita melanggar Orang Al-Qur'an. tugasnya memang pengawasan. Iya. Jadi selain Pak Lanyala itu di samping-samping itu ada juga tuh anggota-anggota DPD itu. Semua Ada anggota DPD. Bapak Abdullah Puteh ya, biar saya tahu biar nanti kita potretin aja orangnya nanti ya. Ada Fahrul Razi ya. Masuk sini aja, sini Ada gabung. siapa lagi tuh? Berdiri sini aja. Ada Pak Pak Fadir Rahmi. Fade Rahmi. Ayo, ya Ustadz, sini. kan? Nah, Gabung. gitu. Satu lagi nggak Ini. ada ya? Satu Tak lagi ada. masih Ah, lagi ngaji itu, Pak. Saya nih mohon maaf sini kepada Abdullah Puteh. Beliau sangat senior tapi luar biasa nih. Ayo. Usia berapa, Pak? 76. 76. Seusia ibu saya, waktu ibu saya masih masih ada gitu. Jadi kalau beliau wah ini lebih muda malah. Usia baru 21. Mudah. Berapa? 40-an. 40-an ya, 40. 40. Jadi tapi penampilan kayak 32 aja ya kan. Kalau Pak Rani 44 ya. Oh, Jadi Ustadz. ini anggota-anggota DPD yang kebetulan memang jadi kalau setiap kunjungan seperti ini Saya selalu dikawal sama anggota DPD yang Pak. provinsi itu, ya. Nah, Ini kebetulan satunya lagi ngaji ini. oke. Nah, Cuman saya terserah Pak Abdullah Puteh kan masa senior saya berdiri di sini. Kalau mau duduk nggak apa-apa juga. Jadi yang saya tanya adalah kemarin tuh menarik gitu. Saya baca dalam tanda kutip tapi ancamannya apa? Pokoknya kita akan hadang kalau ada rencana 3 periode atau perpanjangan Iya. masa jabatan atau penundaan pemilu. Salah satu kartu truf Pak Ketua adalah sidang MPR itu harus dihadiri oleh anggota DPD. iya, Minimal 1 orang pun harus ada. iya. Jadi kalau nggak ada anggota DPD-nya, walaupun quorum jumlahnya sah, tapi tetap tidak sah. Kan begitu? Iya. Pertanyaannya adalah seserius apa DPD mau menghadang rencana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan itu? Jadi begini, selama 3 periode DPD itu tidak punya tata tertib yang baku, ya. Begitu kami semua terpilih kembali tahun 2019, itu yang kita benahi adalah tata tertib. Dan alhamdulillah selama 2 tahun barusan kita ketok, tata tertibnya itu sudah baku. Sekarang sudah kita daftarkan ke Menkumham untuk Untuk daftar di di lembaran negara. ya, lembaran negara, publikasi. Salah satu item di sana itu kita semua keluar harus satu suara, Kalau itu menghendaki suara DPD ya. Kalau itu ya tetap satu suara. Pokoknya DPD harus satu suara. Pokoknya setiap DPD Ya, harus satu. Harus satu. Nggak boleh ada yang pelintat-pelintat. Baik di MPR maupun di luar MPR. Iya, harus Oke, satu. Oke. Kalau tidak menyangkut ke masalah kebijakan, itu semua orang bisa Silakan, bicara, ya, silakan. oke. Tapi kalau sudah menyangkut kebijakan kayak merubah konstitusi ini, Ya. amandemen, itu harus satu. Dan kita semua yakin bahwa itu tidak akan bisa di DPD. Misalkan ada nyelonong yang orangnya partai bahwa saya setuju, nggak bisa. Dia kan ABK nanti. Oke, Bisa. BK itu Badan Kehormatan. Dan risikonya bisa dipecat. Oke. Dan itu sudah disetujui di sidang paripurna dan sudah diketok. Selesai. Jadi orang ini mungkin orang luar nggak tahu bahwa DPD ini punya tata tertib, ini sudah baku dan sudah bagus. Let's say misalnya ya Pak Ketua, Hmm. ini ada sidang MPR, sidang umum MPR untuk mengubah konstitusi. Salah satunya materi perpanjangan masa jabatan. Hmm. Kan sebelum pengambilan suara di MPR, Nah juga. DPD kan paripurna dulu Iya, untuk menentukan sikap. iya. Itu nggak. Bagaimana kalau ada orang Balilu di MPR nanti kan kan? Bagaimana dia balik? Suaranya kita satu kok. Oke. Sudah diputus di sidang paripurnanya DPD. Ya tapi nanti Bahwa- waktu pemilihan perekrutan suara itu kan biasanya masing-masing anggota MPR. Beda. Loh, dia masing-masing MPR, Ya. tapi dia sudah keikat dengan tata Ya. tertib yang di DPD. Oke. Dan Ya. dia tidak akan mungkin dia bisa khianat. Karena apa? Pemecatan.
selain pemecatan, Ya. suara anggota DPD, saya misalkan atau Pak Puteh, dengan suara satu orang anggota DPR, ini akan dilihat sama rakyat. Kalau kita ini langsung dipilih oleh rakyat. Rakyat itu suaranya Pak Puteh misalkan 1 juta. 1 juta rakyat memang dia pilih. Beda sama DPR. DPR-nya dipilih di dapil, kemudian ditambahi suaranya partai. Dapatlah dia. Dapatlah dia kursi. Kadang-kadang cuma belasan Nah, ribu dapat juga. Makanya dia tidak berani dia main-main. Nah, kalau ada anggota DPD yang berani main-main seperti itu, itu langsung dipilih sama dapilnya, nggak bakalan kepilih lagi untuk akan datang. Oke, Hilang itu political sanction ya. Ya. Oke lah, itu debatable. Nanti kan bisa dites nanti kan Ya, soal tatip ini. Tapi yang menarik juga adalah posisi DPD ya yang selalu digugat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini dianggap wah ini tidak berfungsi secara baik, malfunction karena konstitusi mengatur demikian. ya. Apa yang diupayakan DPD agar kemudian dia bisa tetap maksimal mewakili kepentingan atau aspirasi masyarakat. Justru itulah kita itu tetap mau amandemen konstitusi juga, tapi dalam rangka penguatan DPD. Oke. Salah satu ya, itu kita juga minta, kita ini orang non parpol, Iya. yang non partisan. Kita menjadi anggota DPD itu tidak boleh berafiliasi sama partai. Ya. Kemudian berarti ini kan orang, Tidak boleh jadi Nggak. pengurus partai. ya, Ya. ini kan berarti orang-orang bebas Iya. yang tidak ada kaitannya. Terus kita kok nggak bisa calonin presiden? Ya. Padahal dulu waktu MPR di utusan daerah, Iya. kemudian utusan golongan, kemudian fraksi ABRI itu, dia bisa mencalonkan Ya. presiden. Yang penting fraksi di Tapi waktu itu. sekarang ini kita nggak bisa kok semuanya harus partai politik. Dalam partai politik itu berapa suaranya? Kan partai politik itu kalau dikumpulin itu berapa sih rakyatnya? Kan kita bisa ngitung. Lah dia nggak ngitung bahwa rakyat yang meskipun itu masih ada yang suaranya DPD, dia nggak tahu bahwa suara DPD yang nggak mau sama partai kan berapa banyak. Oke. Pak Ketua, ada satu isu ya. Pak, kalau duduk nggak apa-apa, Pak. Saya nggak enak. Nggak apa-apa. Lagi Soalnya kasihan juga. Nanti saya dianggap menyiksa orang tua senior. Bisa digugat nanti. Jadi kita tahu bahwa DPD sangat antusias mengajukan judicial review terhadap presidential threshold. Ya saya juga beberapa menerima mandat. Ya surat kuasa dari Fahrul Razi misalnya. Kemudian beberapa anggota DPD lainnya. Tapi MK toh akhirnya menolak legal standing anggota DPD dan mengatakan bahwa hanya partai politik yang bisa mengajukan judicial review terhadap presidential threshold itu. Tanggapan Pak Ketua? saya bukan orang hukum ya. Iya. Cuman saya goblok-goblokan aja saya. Iya. Saya cuman punya pikiran gini. Itu terjadinya undang-undang pemilu. Iya. Itu kan dasarnya harus ada di dalam konstitusi, Iya. ya kan? Kalau tidak ada di dalam dasarnya di dalam konstitusi, kemudian dipakai sebagai undang-undang pemilu, kemudian bikin undang-undang pemilu itu adalah partai, kemudian MK memutuskan bahwa ini harus partai. Lah, MK ini apa nggak ngelihat bahwa undang-undang pemilu dilanggar kok sama konstitusi ini dilanggar sama partai kok didiamin? Loh, makanya saya bilang ini yang mengawasi MK ini siapa? Kan harus diawasi dia. Kalau nggak diawasi orang luar saja dia tahu bahwa ini konstitusi nggak ada kaitannya sama presidensial threshold. Kok diterima sama MK? Ini ada anggota DPD yang jelas suaranya suara rakyat, kok nggak dianggap ini bukan legal standingnya. Terus kalau nunggu legal standingnya sampai kapan? Nanti kalau sudah ada legal standing, ada partai, nanti dicari-cari lagi. Intinya apa? Intinya dia nggak mau kasih, nggak mau lepaskan ini. Dan Loh, menurut kalau Pak sampai Ketua, MK tidak mau melepaskan ini, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat-derajatnya orang-orang ini di neraka nanti. Biar dikasih tahu dia sama Allah. Ini loh, kamu dia tidak adil pada saat itu, inilah akibatnya. Dan saya yakin ini hakim-hakim MK ini agamanya kuat-kuat dan mudah-mudahan sadar. Jangan memutuskan sesuatu yang berbeda dengan hati nurani. Jangan takut dengan kekuasaan. Jangan takut. Kita ini
kekuasaan ini di dunia ini sementara ini orang-orang ini berkuasa. Ada yang lebih kuasa siapa? Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa. Pak Ketua, sekarang yang paling hot adalah soal ibu kota negara, IKN. Pertama saya tanya DPD. DPD ada sikap nggak terhadap DPD pada saat itu pada saat itu pergi, Pak Rusi nggak pergi. Kita hanya diberitahu setelah jadi undang-undang RUU ya pada saat itu disampaikan diberitahu bahwa ini ada IKN gini-gini. Ya, tapi karena saya cuma punya satu pikiran saja, karena kalau memang tujuannya baik, kenapa biar aja. Karena kalau memang itu nanti tujuannya tidak baik, saya yakin Tuhan nggak akan tinggal diam, pasti terhambat sendiri. Ya, tapi secara pribadi, Pak Ketua setuju IKN ini pindah? Kalau bicara saya pribadi ya, urgensinya pindah ini apa? Nah, jadi menurut Pak Ketua apa urgensinya? Kalau saya tanya balik. Lah tanya sama yang ngusulkan. Malah bingung urgensinya apa. Urgensinya apa? Oke. Di satu sisi kita katanya nggak punya duit. Nggak punya duit, terus mau pindahin IKN. Ini maksudnya apa? Tapi kalau kita kaitkan dengan pengawasan DPD ya Pak Ketua, kan banyak sekali spekulasi yang muncul. Saya katakan spekulasi, kita kan nggak boleh menuduh. Spekulasi tentang katakanlah bagi-bagi proyek di IKN ini kan. Nah, saya nggak tahu itu. Soal tanah dan lain sebagainya. Yang jelas dari DPD itu hanya mengingatkan supaya KPK awasi itu, jangan sampai ada mereka bagi-bagi lahan ini. Jadi DPD ini hanya mengawasi dan menyampaikan aja, tapi kita tidak bisa bertindak. Sayangnya DPD gitu, kalau DPD bisa bertindak, enak kita bisa ambil sikap. Ini kita cuman bisa hau-hau aja. Tapi masalahnya adalah apakah DPD membentuk semacam pansus untuk IKN ini atau belum ke sana. Belum ke sana ya? Belum, karena ini kan belum apa-apa, dia masih bangun apa sih? Belum ada apa-apa kok. Oke. Tanahnya aja masih kasus. Kenapa tanya masih kasus? Orangnya datang sama saya gimana? Datang ke DPD. Orang yang punya tanah. Orang yang punya tanah datang ke DPD menyampaikan aspirasi dan saya masih diem. Dan sekarang katanya banyak sekali warga mengeluh tiba-tiba tanah mereka udah dipatok. Makanya itu datang ke DPD. Saya masih diem, makanya saya mau ketemu sama Pak Jokowi, mau saya sampaikan. Tapi ini sampai sekarang belum ada. Saya dijanjikan aja sama Pak Pratik, ya biarin aja lah. Ini biar podcastnya keluar dulu. Pak Pratik itu Mensesnek ya? Ya, biar Pak Mensesnek itu tahu. Saya selama ini saya diam, nutup-nutupi. Tapi jangan dianggap kita ini terus diam terus bisa diam terus. Enggak, ini masalah kebenaran, saya harus sampaikan. Yang saya lihat dan juga saya pernah baca, DPD misalnya buat pansus BLBI. Ya. Itu kan soal serius itu. Ya. Seserius apa DPD untuk menggarap soal BLBI itu? Jadi kita punya data. Pada saat itu kita mengikuti SK-nya Presiden untuk kejar tuh BLBI. Ya itu kita ikuti terus. Cuman pada saat itu yang dikejar cuma 110 T. 110 triliun. Tapi kita punya data itu ada 1.100. 1.100 T yang bermasalah. Nah, iya. Nah, makanya itu akhirnya kita cari data. Nah, sekarang sedang berjalan. Nah, itu. Sedang berjalan dan targetnya apa? Suruh kembalikan itu duitnya. Jadi selama proses itu ada aktor-aktor baru yang aktor-aktor lama harus. Enggak, maksudnya kan di dalam rilis 100 triliun itu kan si A, si B, si C kan begitu. Iya. Begitu ternyata lebih dari 1.000 triliun, itu ada aktor-aktor lain juga. Nah, itu saya yang tahu pansus, saya nggak tahu. Tapi yang pasti itu ada dan itu harus dipidanakan. Karena pidananya ini soal BLBI itu berlaku sampai 27 tahun 2027. Iya. Kalau lepas dari 2027 ini mereka sudah bebas dengan sendirinya. Tapi kita ini tiap tahun bayar bunganya BLBI itu 48 triliun. Bunga. Coba, ini bunga ini uang dari mana? Kan uangnya rakyat, dipakai bayar bunga. Yang ngutang siapa kan kita nggak tahu. Iya. Bunga itu di baik bank dalam negeri maupun bank asing mungkin ya? Ya mungkin. Oke. Pak Ketua ya, kembali ini terakhir ya. Kembali
tadi kan Pak Ketua selalu mengatakan yang maha kuasa maksud. Iya, orang tahu juga pasti yang maha kuasa itu. Tapi apa kalau misalnya Pak Ketua itu marketer, ya kan, seorang penjual, ya kan, apa yang mau ditawarkan kepada masyarakat sehingga Lanyala bilang saya bukan capres tapi presiden 2024, gitu. Yang saya tawarkan Iya. sama rakyat, Iya. yang pasti saya mau mensejahterakan rakyat. Satu. Yang Iya. kedua, yang pasti saya kepingin bunuh yang namanya koruptor-koruptor itu. Saya Oke. kejar. Oke. Itu aja. Dua itu ya. Iya, itu otomatis itu harus. Harus itu. Kalau enggak gitu nggak selesai ini urusan. Oke. Tapi ada satu hal ya. Kadang-kadang ketika misalnya harus berkompromi dengan dukungan terhadap partai politik, bisa jadi kemudian banyak hal yang terkait, ya kan, mengikat, sehingga nggak bisa kemana-mana juga. Banyak orang pesimis karena gimana mau menang kalau nggak ada Cukong, gimana mau menang? Ya, kalau pikiran logika seperti itu. Oke. Tapi kalau kita berpikirnya bahwa Allah itu Maha Kuasa, itu kita harus yakin, jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Kalau kita masih nggak yakin ya jangan hidup. Pak Ketua, saya tahu Pak Ketua sering sekali melakukan perjalanan spiritual. Bahkan beberapa hari yang lalu konon katanya Habib Sehan Kemarin datang ke rumah ya. Jadi ketika video ini dibuat, kemarin Habib Sehan itu tiba-tiba datang ke rumah Pak Ketua dan nginap dan tidur. Tidur sampai mulai jam 12:30 sampai jam 11 Setengah satu malam. Datangnya jam berapa? Setengah satu malam sampai jam 11 tidur. Ya, bangun dia. Jadi kalau orang yang paham Habib Sehan ini, dia dianggap wali, Pak Ketua ya? Katanya begitu. Dan memang orangnya aneh. Ya. Gitu. Tapi kalau dari semua perjalanan tirakat itu, sebenarnya apa yang Pak Ketua ingin cari? Karena terus terang aja Sobat Era sekalian, beliau ini ada keris, mungkin jumlah keris Bapak berapa Pak Ketua? 3.000-an lah. Ada 3.000 keris, Allahu Akbar. Kemudian belum lagi benda-benda lainnya ya kan? Termasuk tongkat, segala mana tongkatnya tadi, bisa dilihat nggak? Iya. Mana tongkatnya? Di Ada mobil. tongkatnya. Oh, di mobil ya? Nah, ada, saya pernah lihat juga, nanti bisa kita tampilkan shawl yang Sajadah itu. sajadah yang dibakar di depan mata saya, dan ada videonya, nggak mempan, ya kan? Pertama, pertanyaan saya, apa yang Pak Ketua cari dari tirakat-tirakat itu? Lalu barang-barang apa saja yang didapat, atau pesan-pesan apa saja yang pernah didapat? Yang pasti kita keliling itu untuk meningkatkan iman kita. Kadang-kala kita kan ragu sama Allah. Tapi kalau kita sudah diperlihatkan bukti-bukti kekuasaan Allah, akhirnya akan membuat kita jadi yakin. Oke. Sama, saya mau calon presiden misalkan. Kalau kita nggak punya keyakinan, nggak mungkin jadi. Pertanyaan saya, Bapak yakin? Saya yakin saya yang presiden 2024. Berapa persen? Ya sudah 1000% nggak apa-apa. kita ini bukan menjemput takdir. Oke. Orang boleh menilai saya sombong, silakan. Itu bukan gitu. Saya hanya mau melatih. Oke. Melatih sama orang. Kalau kita punya satu keyakinan, kita jangan ragu-ragu. Karena apa? Kita ini bersandarkan kepada Allah. Kalau kita yakin, bersandarkan kepada diri kita sendiri atau kotak kita atau sama orang lain, jadi lemah kita. Tapi kalau kita punya satu keyakinan, bersandarkan kepada Allah, itu sudah nggak usah ragu-ragu. Pak Ketua nggak keberatan kalau saya tulis dalam judulnya nanti Presiden 2024 saya? Ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Luar biasa, keren. Saya Lanyala Mahmud Mataliti. Oke. Karena kalau saya itu kan, kalau saya bilang Presiden 2024 Lanyala Mataliti, dipikir orang analisis kan? Tapi kalau Presiden 2024 saya, tapi titik 2 itu Mahmud Mataliti, itu luar biasa ya. Jadi itu keyakinan itu ya. Iya. Tadi benda-benda yang pernah didapatkan apa? Misalnya? Banyak ya. Keris juga dapat sendiri itu. Keris. Keris itu nggak beli? Ada yang beli, ada yang dikasih, ada yang dapat sendiri. Termasuk sajadah itu dapat sendiri. Jadi saya boleh minta satu keris, 3.000 kan? Boleh. Boleh, asal betul-betul betul-betul dijaga. Karena yang pasti di dalam Al-Quran itu di surat Al-Hadid, Allah itu menciptakan besi dan batu, diberi kekuatan.
Iya. Tapi di situ diembel-embeli untuk menegakkan kebenaran. Oke. Kita harus adil, harus ini, harus jaga. Jadi perspektif soal besi dan batu itu ya tetap perspektif untuk berbuat adil. Berbuat kebenaran. Jadi ya. benda itu untuk Iya. berbuat kebenaran, Iya. bukan berbuat kezaliman. Iya. Jadi gitu ya. Kalau kita dikasih benda besi yang namanya pistol itu untuk berbuat keadilan, bukan untuk menembak orang lain yang tidak bersalah ya. Pak Ketua, ini udah makin hujan saja ya. Saya ingin dengar apa saja waktu tirakat itu yang pernah pesan yang pernah sampai ke Pak Ketua. Yang paling Pak Ketua ingat. Yang paling saya ingat itu. Yang paling saya ingat itu ya bahwa saya harus menegakkan kebenaran. Harus betul-betul kita punya empati terhadap rakyat kecil. Saya selalu dipesan, kamu punya rezeki, kamu bagi sama orang kecil, jangan kamu pilih kasih. Itu selalu ada. Itu yang pasti itu. Kemudian jangan tinggalkan ibadahmu, jangan selalu. Ya intinya, pokoknya kita intinya apa ya? Saya kadang-kadang dibilang orang preman, dibilang ini, saya bilang tidak ada urusan, saya bilang itu. Yang penting sejelek-jeleknya saya di hadapan manusia sebagai ahli neraka, buat saya itu saya sangat bangga sekali. Oke. Yang penting jangan di hadapan Allah saya sebagai ahli neraka. Oke. Nah, itu. Jadi sobat era sekalian, beliau ini luar biasa. Yang saya nggak ngalem ya. Puasa Daud masih dijalani. Masih. Jadi beliau ini sehari puasa, sehari enggak. Kemudian juga tadi tahajud, duha dan lain sebagainya. Itu dalam rangka menjemput takdir tadi. Iya, semuanya itu. Oke. Jadi memang saya waktu ditahan itu, coba bayangin, udah jelek-jelekin sudah yang kayak koruptor-koruptor bener yang mau dianya seperti seolah-olah saya nanti dituntut 10 tahun, yang ini, yang korupsi, sudah macam-macam lah. Intinya kita dimasukkan di dalam tong sampah. Iya. Tapi kalau Allah punya mau, pada saat itu saya tetap yakin bahwa saya nggak bersalah. Kemudian di dalam penjara itu saya berdoanya macam-macam. Salah satunya saya berdoa, ya Allah, berilah aku jadi presiden. Oke. Ya, Tahun 2015 itu? di 2016 itu pada saya 2016. ditahan itu dalam 7 bulan saya berdoa supaya aku bisa bela rakyat-rakyatku. Tiap hari? Kalau sudah doa ya tiap hari lah. Tidak ada kerjaan, nganggur kita. Allah Iya Akbar. toh. Kemudian diucek-ucek. Ya orang bilang ini orang gila ini. Dan itu bekas-bekas tahanan itu silakan masih ada, masih kumpul sama saya. Ya udah, dan alhamdulillah bebas murni. Begitu bebas murni kan, bayangin di depannya orang-orang yang nggak ngerti bahwa saya bebas murni, saya kan dianggap koruptor. Itu beritanya yang kayak apa di Iya, TV, iya, di iya. koran kayak apa? Iya, pokoknya buruk sekali nama Lanyala pada waktu itu. Nggak ada. Tapi kalau Allah punya mau, coba kita bayangin. Tahun 2016 saya masih di dalam penjara. Tahun 2019 saya dilantik jadi ketua DPD. 3 tahun. Iya. Nggak sampai loh 3 tahun. Iya. Apa nggak kekuasaan Allah itu? Ada teman saya yang sudah bertahun, berpuluh-puluh tahun. Sampai sekarang di orang politik nggak jadi apa-apa. Dia paling tinggi, dia jadi ketua fraksi. Oke. Nah itu kenapa? Itu kan Allah yang ngatur semuanya. Oke. Pak Ketua, Nah. ini orang juga pengen tertarik. Dalam tirakat itu Pak Ketua pernah, sorry ini nggak, biar gak fitnah, pernah mimpi Rasul nggak atau ketemu Rasul? Saya nggak pernah mimpi Rasul. Nggak pernah ya? Nggak pernah mimpi Rasul. Mimpi orang-orang alim Banyak. banyak. Bukan mimpi, ketemu. Ketemu Ya, dengan misalnya ya banyak lah. Saya nggak usah Wali ngomong. Songo ketemu semua. Insya Allah. Insya Allah. Masih ketemu. Nah, dari satu yang ketemu itu mana yang paling berkesan? Semua ketemu berkesan. Berkesan. Yang paling berkesan ya selama waktu saya di Kadilangu, di tempatnya Sunan Kalijogo, sama di Sunan Giri. Karena saya di sana 1 tahun di Sunan Giri. 1 tahun ngapain? Ya tirakat. Oh, tirakat 1 tahun bolak-balik. Enggak, ya tinggal di situ. Selama 1 tahun? 1 tahun. Allahu Akbar. Bertapanya di atas wuwung ini, itu 3 bulan, enggak turun. Udah turun. Orang cuma ngirimin makan gitu. Iya. Luar biasa. Itu masih bisa dilihat, itu masih ada Oke. jejaknya. Jadi paling lama tirakat berapa lama? Ya, Maksudnya? yang lama yang Bertahan di bertahan Masjid di Wali. masjid. Ya. Ya di Sunan Giri. Yang 3 bulan itu. 1 tahun 1 itu. tahun itu.
Tapi 3 bulan yang berturut-turut di Bubungan. Ya, di Wowong. Oke. Apa pesan sunan-sunan itu ke Ya. Pak Ketua? Ya pesannya kita harus berbuat baik, banyak-banyaklah berbuat baik. Oke. Menarik sekali kan, kontroversial. Belum ada ketua lembaga negara seperti Pak Lanyala ini ya. Saya juga baru kenal waktu saya lihat kris-krisnya. Wah, luar biasa ini. Pak, closing statement. Ya. Apa saja yang mau disampaikan? Yang saya mau sampaikan itu hanya satu. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya benar, padahal dia salah, dia harus ingat kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Dan yang menilai benar atau salah itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita jangan membohongi hati nurani kita. Gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi Sobat Era sekalian, kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tak akan bisa dikalahkan. Ya. Akhirnya kebenaran akan menang. Sooner Pasti. or later ya. Iya, Cepat pasti. atau lambat. Ya itu saja Sobat Era sekalian dengan AA Lanyala Mahmud Mataliti. Namanya agak sulit. Perbincangan yang menarik, mudah-mudahan nanti kita menggali lagi dimensi lain sosok-sosok dari sosok Pak Ketua Lanyala Mataliti. Siapa tahu nanti kita main lihat-lihat kerisnya Boleh. atau benda-benda lainnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Jos.